Upacara atau apel Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020 di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung kali ini akan diikuti oleh para sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dan saat ini sudah bersiap para pasukan apel, di mana mereka ini keseluruhan adalah para sivitas akademika dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Berbicara tentang Hari Santri 2020, Hari Santri 2020 kali ini digelar memang agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ikuti bersama susunan dari petugas apel Hari Santri 2020 Yayan Tulungagung. Profesor Dr. Moftu in Magister Agama. Pembaca teks resolusi jihad Dr. Haji Abdul Aziz, Magister Pendidikan Islam. Pembaca teks Ikrar Santri Dr. Haji Teguh, Magister Agama. Pembaca doa Dr. Haji Ahmad Muhtadi Ansor, Magister Agama. Dirijen Eti Zakia, Sarjana Pendidikan. Pemimpin apel Ginanjar Ahmad Syamsuddin, Magister Pendidikan. Ajudan Muhsin, Magister Hukum. Apel dalam rangka peringatan Hari Santri 22 Oktober tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung siap untuk dilaksanakan. Siap! Penghormatan peserta apel kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Rung! Tegak! Rung! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel Hari Santri 22 Oktober tahun 2020 siap dimulai. Lapor, apel dalam rangka peringatan Hari Santri Kamis 22 Oktober tahun 2020 siap! Laporan diterima, laksanakan. Laksanakan! Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengenang jasa para pahlawan, para syuhada, para pejuang dalam rangka menegakkan negara Republik Indonesia dengan penuh ikhlas, kebangsaan dan keagamaan. Marilah kita bersama-sama mendoakan kepada mereka, semoga seluruh amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel. Pancasila. Pancasila. Satu, 1. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, 2. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, 3. persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5, 5. keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks resolusi jihad kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Aziz, Magister Pendidikan Islam. Resolusi jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besar hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kecaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan
melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Teguh Magister Agama. Ikrar Santri Indonesia. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta resolusi jihad Nahdlatul Ulama, serta merongrong Pancasila. Pemirsa, baru saja kita ikuti Amanat bersama pembina tadi apel, pembacaan pasukan teks resolusi diistirahatkan. jihad, sekaligus Untuk pembacaan perhatian, ikrar santri, istirahat di dan tempat. sesaat lagi akan kita ikuti bersama amanat dari Inspektur Upacara atau Pembina Apel kali ini oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Profesor Dr. Maftukin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Yang saya hormati para guru besar di IAIN Tulungagung, para sivitas akademika IAIN Tulungagung, para mahasiswa yang sedang menyaksikan di rumah masing-masing, para mahasantri IAIN Tulungagung, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat memperingati Hari Santri yang keempat, 17, 18, 19, 20. Tentu kita berbahagia bahwa kaum santri atau yang dulu disebut sebagai kaum sarungan, yang dulunya mereka adalah dianggap sebagai kaum-kaum tradisional, kaum-kaum pinggiran. Sekarang para kaum santri sudah memulai diri pendidikan yang baik, memahami kebudayaan yang baik, memahami sosial yang baik. Karena itu kita tentu harus bersyukur. Yang dulunya sarungan, cuman sarungnya macam-macam ini. Ada sarung palekat, ada sarung tenun, ada sarung batik.
Cuman ada satu kehidupan yang nggak boleh ditiru, yaitu sarung batik seperti saya ini. Boleh dipakai tapi tidak boleh ditiru dalam kehidupan. Karena kalau sarung batik biasanya sarungnya kecil. Kalau misalkan musim dingin, tarik ke bawah, atas kelihatan. Tarik ke atas, bawah kelihatan. Karena itu adalah sarung bertanggung. Dan itulah yang kemudian disukai oleh para santri. Karena enak, tidak perlu buka, langsung sarungan tetap jalan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini Mas Aziz Muslim enggak ini, ketawanya enggak berhenti ini, karena teringat tadi malam sarung batik, makanya sarungnya enggak dipakai sekarang. Bapak ibu sekalian saya hormati, tentu perjuangan para ulama, perjuangan para bangsa dengan resolusi jihad yang seperti itu yang sangat luar biasa. Apa maknanya? Resolusi jihad yang hanya sekedar anjuran. Anjuran itu kalau sekarang di kampus namanya surat edaran. Surat edaran itu nggak punya ketetapan hukum yang mengikat. Ya, seperti acara pada pagi hari ini hanya surat edaran rektor. Tapi alhamdulillah ini yang hadir di luar dugaan saya. Kemarin paling 10 yang ikut. Karena itu tadi sarapannya hanya 10 orang. Mohon maaf nanti banyak yang nggak kedapatan sarapan. Ya, sarapannya cari sendiri-sendiri, nanti di belakang ada namanya warung Tobron itu ya. Bapak sekalian saya hormati, ini menunjukkan bahwa yang punya resolusi jihad, yang punya tanda tangan resolusi jihad, ini punya semacam energi, punya semacam aura besar yang mempengaruhi cara berpikir orang, yang punya pengaruh besar yang dimiliki oleh seseorang. Dalam bahasa Al-Quran disebut dalam surat An-Nur itu, Allahu nurus samawati wal ard. Dia punya kekuatan cahaya yang sangat luar biasa yang berpengaruh pada seseorang. Yang dengan resolusi jihad itu, maka orang akan melakukan sesuatu sesuai dengan resolusinya. Artinya apa? Resolusi jihad itu nggak main-main. Dia dibentuk, dia dikonsep, dia didesain tentu atas semua nurullah tadi itu, atas nur cahaya dari Allah. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya kekuatan untuk memberikan energi kepada yang dipimpin. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa membawa dunia yang dipimpinnya menjadi lebih hebat. Itulah yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin inspiratif, pemimpin-pemimpin solutif, dan kemudian orang-orang seperti ini jarang yang dimiliki. Dalam Islam apa yang disebut sebagai kewalian, di dalam Kristen ada yang disebut sebagai saint, atau dalam bahasa Indonesia namanya santo, kesucian. Karena itu seorang pemimpin harus mempunyai, di samping ilmu pengetahuan, adalah punya kesucian jiwa, punya nur dia, dan itulah yang akan berpengaruh, yang ketika melihat nur itu akan menjadi seseorang yang luar biasa. Dan ini dimiliki tidak hanya oleh manusia, sebetulnya alam juga seperti itu. Ada banyak binatang yang punya kekuatan seperti itu, seperti harimau. Harimau dengan matanya yang sangat tajam, maka mangsa yang dia lihat, maka dia tidak akan, mangsa itu dia akan bisa bergerak. Kalau di rumah-rumah kita ada disebut sebagai kucing telon atau kucing condro, apa namanya itu? Condromowo. Apa sih? Wah, tanyaan nggak bisa nih, orang Madura kok. Namanya condromowo. Kucing condromowo itu begitu dia melihat mangsanya, melihat tikus, maka tikus nggak bisa bergerak. Kenapa seperti itu? Karena dia diberi nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua manusia ada nur dari Allah, dan nur Allah itu setiap manusia punya.
Dan setiap nur yang masuk pada diri manusia, semakin besar nur itu muncul, maka sebetulnya dia semakin punya energi besar, punya daya tarik yang sangat besar. Dan setiap manusia berbeda-beda, laki-laki perempuan berbeda. Kalau laki-laki nurnya hanya nur yang paling kuat itu hanya di satu tempat, sehingga ketika itu dilihat, itu bisa sebagaimana Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah untuk ingin melihat Allah, disuruh ke sebuah gunung. Kalau kamu nanti akan melihat saya, melihat nur saya, melihat saya, maka kamu akan pingsan. Maka kemudian Nabi Musa melihat cahaya Allah, maka dia pingsan. Karena itu cahaya-cahaya yang ada pada kita, ketika kita melihat akan pingsan. Tempat itu, makanya namanya aurat. Nur yang besar pada manusia namanya aurat. Yang perempuan juga sama, nur yang paling besar itu pada aurat. Aurat perempuan. Maka kalau melihat aurat itu, maka orang bisa pingsan. Apalagi Mas Aziz Muslim itu ya. Karena itu tutupi aurat itu, nur itu tutupilah. Nur itu tutupi. Itulah yang disebut sebagai makna fundamental dari bagaimana kita bisa menjaga nur itu. Dosen punya nur, maka dia punya kekuatan untuk memengaruhi mahasiswa. Seorang kiai punya nur mempengaruhi dunia santrinya. Pejabat publik, bupati punya nur itu. Karena itu kita melihat, ketika itulah maka sebetulnya manusia bisa memengaruhi yang lain. Ibu bapak sekalian saya hormati, sekedar sedikit ilmu seperti itu ilmu tentang nur. Itu ahlinya banyak di sini, ahli tasawuf. Ya, di sini banyak ahli, ya yang senang-senang ke kuburan itu paham itu. Jadi ahli-ahli kubur, di samping ahli biologi, ahli fisika, ahli kimia di sini, ada yang paling banyak di IAIN Tulungagung adalah ahli kubur, senang ke kuburan. Atau SAG, sarjana alam gaib. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tentu dengan cara resolusi jihad seperti itu, maka orang berduyun-duyun. Radius 100 km, umat Islam wajib melaksanakan jihad fisabilillah. Tanpa ilmu perang, tanpa ilmu apa-apa, semua datang ke Surabaya, apalagi orang Madura. Bahkan ada cerita orang Madura itu tanknya orang Belanda itu dinaiki, kemudian dibom sakarepe dhewe, meledos nang jerone wong Madura sak kampung mati kabeh. Itulah gaya orang Madura begitu itu. Karena itu hati-hati Pak Muniri itu ya, Pak Musin hati-hati. Karena itu di Surabaya yang meninggal dari umat Islam sendiri ada sekitar 200.000, bahkan lebih. Karena itu bukan perang, itu adalah tawuran massal. Ini tawuran massal. Orang tank dimelawan dengan cuman peso, dengan celurit gitu ya. Ya belum apa-apa sudah pada mati. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana semangat jihad, semangat berjuang. Ini yang paling penting. Bondo nekat. Karena itu orang Islam harus punya kekuatan bondo nekat. Nekat gak punya dosen, menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Itu kan Kapolri kan ngawur itu. Dosennya gak ada, Febri itu kan ngawur itu. Manajemen bisnis dosennya berapa? Cuma 5. Menerima mahasiswa sekian ratus. Itu bondo nekat. Inilah kelebihan orang Islam, bondo nekat. Yang terpenting maju dulu, soal lain-lain belakangan. Ini penting. Dan sebetulnya bondo nekat itulah Indonesia merdeka. Pada waktu itu ada dua madhab awal-awal. Ada madhab Soekarnoisme, ada madhab Hattaisme. Apa itu? Kalau Hatta, dia seorang ekonom, maka dia ingin menjadikan sesuatu tertata dulu. Jadi kalau sekarang itu kalau ingin membuka prodi, dosennya harus ada dulu, kurikulumnya ada dulu, terus ruangnya ada dulu. Itu model madhab Hatta, Bung Hatta. Yang kedua model Bung Karno, ngawur, pokok merdeka dulu.
Bagaimana yang lain? Wes pokoknya dalam tempo yang cepat-cepatnya. Urusan belakangan. Itu kan gaya Jawa Timuran memang. Karena itulah Bapak-Bapak sekalian, tinggal dalam kampus ini yang menang madhab mana? Madhab Hatta atau madhab Soekarno? Madhab tata dulu baru kita melakukan sesuatu, atau kita madhab ngawur? Ngawur maksudnya nekat. Inilah salah satu hal yang saya kira sangat penting dalam dunia ini. Maka dua inilah kita satukan, kita integrasikan antara dua madhab itu. Dan YIN Tulungagung insya Allah lahir dan besar karena nekat. Ruangnya sedikit, terima mahasiswa banyak. Dulu seperti itu, dikritik, ruangnya Pak, ruangnya mana? Bagi saya lebih baik kita kekurangan ruang daripada kelebihan ruang. Kalau kelebihan ruang, kita menyediakan ruang yang banyak tapi nggak ada yang kuliah. Tapi kalau ruang kurang, berarti banyak yang kuliah tapi tidak ada ruang, berarti kita membangun ruang itu, berusaha untuk membangun ruang. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu kita ingin seluruh mahasiswa YIN Tulungagung ini punya jiwa santri, punya jiwa mandiri, punya jiwa untuk bagaimana maju, mahasiswa untuk berkembang tanpa harus ada ditekan, tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada instruksi. Maka kita ingin menjadi orang-orang yang maju. Bapak sekalian saya hormati, dan seluruh mahasiswa yang hadir melalui virtual, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang terus berjuang selama hidup ini, menjadikan orang-orang hebat semuanya dalam rangka untuk menjaga bangsa dan negara kita yang selama ini. Dan semoga dengan pandemi seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjaga kesehatan tanpa harus diperintah untuk menjaga kesehatan. Karena itu al-aqlu salim fil jismi salim, jiwa yang sehat ada pada badan yang sehat, atau sebaliknya al-jismu salim fi aqlis salim, jasad yang sehat, jasmani yang sehat ada pada ruh yang sehat. Karena itu mari kita sehatkan semuanya, sehat jasmani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi seluruh apa yang langkah-langkah bangsa kita dalam menghadapi segala macam cobaan dan tantangan ke depan yang kita hadapi semuanya. Dan terutama kita semua YIN Tulungagung menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Semua tantangan itu berat semuanya, dalam hal akademik, dalam hal infrastruktur, dalam hal kepercayaan publik. Itulah semua tantangan kita, dan mari kita hadapi bersama-sama. Dengan apa? Dengan penuh khidmat dan penuh pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Satu Televisi, demikian tadi adalah amanat dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Hari Santri tahun 2020 yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada peringatan Hari Santri kali ini ada sejumlah poin yang juga ikut disampaikan, dan juga ini bisa menjadi stressing bagi seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di pagi yang berkah ini kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta, Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Perkenankanlah kami seluruh bangsa Indonesia
pada pagi hari ini memperingati Hari Santri Nasional untuk mensyukuri nikmat anugerah-Mu, nikmat kemerdekaan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan Hari Santri Nasional ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkanlah ikatan di antara bangsa kami agar senantiasa menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan. Eratkan tali seluruh anak negeri agar senantiasa saling menjaga persaudaraan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan bumi, air, dan udara. Bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri. Lapangkanlah nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih kenikmatan. Kuatkanlah kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Jadikan bangsa kami yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan memperoleh karunia-Mu sebagai negeri yang makmur. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, Engkau telah memberkati dan merahmati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar seluruh santri dan negeri ini tetap berada dalam ridho-Mu. Jernihkan hati kami untuk memahami makna sejati memanusiakan manusia dalam bingkai kemerdekaan. Ringankan gerak kami untuk mengisi hari-hari merdeka dengan kekuatan iman, kemuliaan adab, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata. Mantapkanlah langkah kaki kami untuk menjejak jalan yang benar dalam menggapai masa depan bangsa dan negeri ini. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk bangsa ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami dan seluruh guru kami, dosa para pemimpin kami dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan dan syuhada yang telah memerdekakan bangsa dan negara kami. Muliakanlah mereka kehidupan yang hakiki di alam yang abadi. Jadikanlah seluruh santri di negeri ini sebagai santri yang berbudi luhur, yang cinta bangsa dan beragama berlandaskan ahlu sunnah wal jamaah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan segala permohonan kami. Engkau Maha Pengampun dan Maha mengabulkan segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbiki rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel dalam rangka peringatan Hari Santri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Tegak!
Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Pemirsa Satu Televisi, demikian tadi adalah rangkaian apel pada Hari Santri dalam rangka peringatan Hari Santri 22 Oktober tahun 2020 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, di mana untuk apel dalam rangka Hari Santri kali ini langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara atau pembina apel, yakni Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Profesor Dr. Maftukin MAG. Setelah adanya apel dalam rangka Hari Santri kali ini, maka seluruh pimpinan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Rektor, para wakil Rektor, Kepala Biro AUAK akan menuju ke lantai 3 Rektorat untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka Hari Santri 2020, di mana ini juga dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pemirsa Satu Televisi, dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan apel Hari Santri tahun 2020 kali ini dilakukan menggunakan protokol kesehatan. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pun juga menggunakan protokol kesehatan untuk membatasi bagaimana interaksi dan juga tetap berjaga jarak. Dalam berjaga jarak kali ini juga tidak seluruh sivitas akademika yang ikut serta dalam pelaksanaan Hari Santri. Mereka yang ikut serta dalam pelaksanaan Hari Santri ini adalah para sivitas akademika yang saat ini sedang bertugas, sedangkan para sivitas akademika yang lain dapat mengikuti melalui tayangan Satu Televisi. Pemirsa Satu Televisi, Hari Santri tahun 2020 kali ini mengambil tema besar, yakni Santri Sehat, Indonesia Kuat. Hal ini berhubungan dengan adanya isu-isu kesehatan yang menjadi concern atau menjadi fokus internasional, di mana hal ini juga membutuhkan kontribusi dan juga kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah para santri. Saat ini kondisi pemirsa Satu Televisi, kini akan kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan Hari Santri di Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng nomor 3-4, Jakarta Pusat.